Gus Samsudin baru sadar Gus Baron dan Wahabi ternyata satu misi, ingin kuasai pondok Gus Samsudin. Nah, ini pandangan terawangan ya dari spiritual. Jadi ini kedatangan Wahabi Gus Baron ya, ini ternyata tersirat dari pandangan spiritual bahwasanya ternyata Gus Baron ini mengincar juga pondoknya Gus Samsudin, sama seperti Wahabi-Wahabi ini. Betul. Dia asik menyerang ya, mengatakan Gus Samsudin sesat dan segala macam. Nah, ini kan tujuannya supaya Gus Samsudin ini ditangkap, Mas Ahmed. Setelah ditangkap apa? Santri-santri ya yang kekuatannya lemah ini akan dihajar melalui tangan-tangan Wahabi ini. Mengatakan guru kalian sesat, kalian harus pergi. Lungo dari pondok ini. Nah, dia masuk. Di situ dia masuk. Dijadikanlah pondok yang dipimpin sama mereka yang penuh dengan kesesatan. Kan gitu. Kita gini ya, saya berpandangan gini Mas Ahmed. Saya tidak mengatakan Wahabi-Wahabi ini 100% sesat. Saya meyakini ada keilmuan yang baik untuk kita serap gitu. Tapi kadang pemahamannya itu terlalu dalam atau terlalu apa ya Mas Ahmed, terlalu ketat sekali sehingga apa-apa yang kita buat gitu dalam kehidupan sehari-hari itu jadi serba salah. Yang dibilangnya syirik lah, bid'ah lah, macam-macam itu terlalu ketinggian. Ya, jadi Mas Ahmed gimana pandangan panjenengan setelah mendengar pandangan spiritual Gus Baron ini ternyata punya tujuan juga ingin menguasai pondoknya Gus Samsudin? Saya, apa jangan-jangan dia nggak punya pondok kali ya? Memang nggak punya lah. Kalau dia punya pondok, ngapain dia ingin menguasai pondok orang? Bisa saja Mas Ahmed, dia ingin memperlebar pondoknya. Itu ya? Jadi mungkin di area Blitar, karena dia nggak punya pondok di Blitar, dia ingin menguasai. Gitu. Dan satu loh. Ini ibaratnya mau membuka cabang, dia mau tidak keluar modal buka cabang. Pondok Gus Samsudin lah diambil biar dia cabang. Saya setuju Mas Ahmed dengan pernyataan panjenengan, tapi kan kita harus melihat juga ini benarkah dari pandangan spiritual emang seperti itu ya. Kalau saat ini isunya memang masih tantangan dan pembuktian kan kepada Gus Samsudin dari mulut dia nih. Gus, kowe itu lebih lemah daripada aku. Aku sing sakti, kowe ora sakti. Kan itu dari mulutnya dia. Ya kan? Ini saya lihat nih Mas Ahmed udah berapa video nih? Tiga video dengan Gus Samsudin, asik penyerangan saja, meminta pembuktian saja, ya. Nggak Wahabi, Gus Baron, Ki Suroto pun juga, semua Ki Suroto Bonadi. Gus Baron kamu jangan sosok hebat, sama santri aja kamu belum tentu kamu bisa menang. Oke. Jadi nih, one by one kita Gus Baron. One by one ya Mas Ahmad ya. Jangan sama Gus Samsudin lah. Jadi ini Gus Baron ya. Ini penantangnya Gus Samsudin, ya. Tapi juga sebetulnya musuhnya Ki Suroto. Ya, Ki Suroto sudah mendengar kedatangan Gus Baron. Ternyata minta duel kesaktian. Terserah kata-katamu, Mbak Suroto. Saya cuma mau ingatkan kowe wis pansos wae. Nah, itu aja. Karena setiap bertarung dengan Gus Samsudin kowe apa ya? Ngomongnya aja sing gede, tapi kekuatan nih wis melempem. Nah, gitu. Saya kasih tahu biar kamu tuh sadar sebagai dukun yang sok jago, ya. Karena kamu tuh harusnya betapa dulu, biar apa ya? Biar jangan tanggung-tanggung betapa setahun sekalian biar mau melawan Gus Samsudin. Biar arti betapa itu kamu dapat. Gitu. Betapa itu kan artinya menjauhkan kehidupan dari duniawi. Dan niat tuh betapa sambil buang niat jelek kamu itu kalau mau hebat. Intinya kalau saya mau kasih tahu ke Mbak Suroto ya yang sok paten, sok jago ini, arti bertapa itu artinya menjauhkan kehidupan dari duniawi. Ya, Gus Samsudin tuh sudah ahli, sering sekali melakukan itu. Ya, makanya kalau kita lihat sosok Gus Samsudin itu punya ratusan miliar ya, tidak nampak beliau itu punya segitu. Kenapa? Karena beliau itu mengedepankan kesederhanaan. Ilmu yang tidak banyak dimiliki sama orang kaya itu tadi kesederhanaan. Ketika dia punya harta yang berlimpah tapi orang melihatnya sederhana, inilah Gus Samsudin. Netizen harus setuju dong kan gitu. Karena kita satu suara mendukung Gus Samsudin yang terus diserang-serang dari berbagai sisi. Untuk Gus Baron nih, yang pertama Rijal biasanya pingin viral, dan yang kedua
pingin juga itu juga katanya. Katanya sini pingin viral tuh Gus Baron, dan satu lagi nggak nyambung kata-katanya, grebek dukun nggak apa-apa, tapi ilmu Udin nggak seberapa. Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Maksud Gus Baron itu apa? Maksud Gus Baron itu saya mau jelaskan ya. Saya tahu pemikiran dia ini. Pikirannya dia ini selalu ingin merendahkan Gus Samsudin. Betul. Sudah selesai. Pasti, ya, tapi tujuannya tadi ingin menguasai pondok. Begitu pondok nanti sudah tidak ada pemimpinnya, dengan cara-cara licik mereka ya mengkasuskan Gus Samsudin, ini yang jadi bahaya. Dan dia menghabiskan santri-santrinya. Santri-santrinya nanti digusur. Betul. Nah, gitu Mas Ahmed. Gus Samsudin baru sadar Gus Baron dan Wahabi ternyata satu misi, ingin kuasai pondok Gus Samsudin. Nah, ini pandangan terawangan ya dari spiritual. Jadi ini kedatangan Wahabi Gus Baron ya, ini ternyata tersirat dari pandangan spiritual bahwasanya ternyata Gus Baron ini mengincar juga pondoknya Gus Samsudin, sama seperti Wahabi-Wahabi ini. Betul. Dia asik menyerang ya, mengatakan Gus Samsudin sesat dan segala macam. Nah, ini kan tujuannya supaya Gus Samsudin ini ditangkap, Mas Ahmed. Iya, setelah ditangkap apa? Santri-santri ya yang kekuatannya lemah ini akan dihajar melalui tangan-tangan Wahabi ini. Mengatakan guru kalian sesat, kalian harus pergi. Lungo dari pondok ini. Nah, dia masuk. Nah, di situ dia masuk. Dijadikanlah pondok yang dipimpin sama mereka yang penuh dengan kesesatan. Kan gitu. Kita gini ya, saya berpandangan gini Mas Ahmed. Saya tidak mengatakan Wahabi-Wahabi ini 100% sesat. Saya meyakini ada keilmuan yang baik untuk kita serap gitu. Tapi kadang pemahamannya itu terlalu dalam atau terlalu Mas Ahmed, terlalu ketat sekali sehingga apa-apa yang kita buat gitu dalam kehidupan sehari-hari itu jadi serba salah. Yang dibilangnya syirik lah, bid'ah lah, macam-macam, itu terlalu ketinggian. Ya, jadi Mas Ahmed gimana pandangan panjenengan setelah mendengar pandangan spiritual Gus Baron ini ternyata punya tujuan juga ingin menguasai pondoknya Gus Samsudin? Saya, apa jangan-jangan dia nggak punya pondok kali ya? Memang nggak punya lah. Kalau dia punya pondok, ngapain dia ingin menguasai pondok orang? Bisa saja Mas Ahmed, dia ingin memperlebar pondoknya. Itu jadi mungkin di area Blitar, karena dia nggak punya pondok di Blitar, dia ingin menguasai. Gitu. Dan satu loh. Ini ibaratnya mau membuka cabang, tidak keluar modal buka cabang. Pondok Gus Samsudin lah diambil biar jadi cabang. Saya setuju Mas Ahmed dengan pernyataan panjenengan, tapi kan kita harus melihat juga ini benarkah dari pandangan spiritual emang seperti itu ya. Kalau saat ini isunya memang masih tantangan dan pembuktian kan kepada Gus Samsudin dari mulut dia nih. Gus, kowe iku lebih lemah daripada aku. Aku sing sakti, kowe ora sakti. Kan itu dari mulutnya dia. Ya kan? Ini saya lihat nih Mas Ahmed udah berapa video nih? Tiga video dengan Gus Samsudin, asik penyerangan saja, meminta pembuktian saja, ya. Nggak Wahabi, Gus Baron, Ki Suroto pun juga semua Ki Suroto Bonadi. Gus Baron kamu jangan sosok hebat. Sama santri aja kamu belum tentu kamu bisa menang. Oke. Jadi nih, one by one kita Gus Baron. One by one ya Mas Ahmad ya. Jangan sama Gus Samsudin lah. Oke. Jadi ini Gus Baron ya. Ini penantangnya Gus Samsudin, ya. Tapi juga sebetulnya musuhnya Ki Suroto. Betul. Ya, Ki Suroto sudah mendengar kedatangan Gus Baron. Ternyata minta duel kesaktian. Betul. Terserah kata-katamu, Mbak Suroto. Saya cuma mau ingatkan kowe wis pansos wae. Nah, itu aja. Karena setiap bertarung dengan Gus Samsudin kowe ngomongnya ae sing gede. Tapi kekuatan nih wis melempem. Nah, gitu. Saya kasih tahu biar kamu tuh sadar sebagai dukun yang sok jago. Benar. Ya. Karena kamu tuh harusnya betapa dulu biar biar jangan tanggung-tanggung betapa setahun sekalian biar mau melawan Gus Samsudin. Biar arti betapa itu kamu dapat. Gitu. Betapa itu kan artinya menjauhkan kehidupan dari duniawi. Dan niat tuh betapa sambil buang niat jelek kamu itu kalau mau hebat. Intinya kalau saya mau kasih tahu ke Mbak Suroto ya yang sok paten, sok jago ini,
arti bertapa itu artinya menjauhkan kehidupan dari duniawi. Ya, Gus Samsudin itu sudah ahli, sering sekali melakukan itu. Ya, makanya kalau kita lihat sosok Gus Samsudin itu punya ratusan miliar, ya, tidak nampak beliau itu punya segitu. Kenapa? Karena beliau itu mengedepankan kesederhanaan. Ilmu yang tidak banyak dimiliki sama orang kaya itu tadi kesederhanaan. Benar. Ketika dia punya harta yang berlimpah, tapi orang melihatnya sederhana. Inilah Gus Samsudin. Betul. Netizen harus setuju dong, kan gitu. Karena kita satu suara mendukung Gus Samsudin yang terus diserang-serang dari berbagai sisi. Ini ya. ada ya. Apa untuk Gus Baron nih. Yang pertama Rijal biasanya pingin viral dan yang kedua pingin juga itu juga katanya. Katanya sini pingin viral tuh Gus Baron dan satu lagi nggak nyambung kata-katanya grebek dukun nggak apa-apa tapi ilmu Udin nggak seberapa. Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Maksud Gus Baron itu apa? Maksud Gus Baron itu saya mau jelaskan ya. Saya tahu pemikiran dia ini. Pikirannya dia ini selalu ingin merendahkan Gus Samsudin. Betul. Sudah selesai. Pasti, ya, tapi tujuannya tadi ingin menguasai pondok. Begitu pondok nanti sudah tidak ada pemimpinnya dengan cara-cara licik mereka ya mengkasuskan Gus Samsudin, ini yang jadi bahaya. Dan dia menghabiskan santri-santrinya. Santri-santrinya nanti digusur. Betul. Nah, gitu Mas Ameh.